wooden seperti itu, nggak usah pakai struct. Jadi tujuannya untuk mempersingkat supaya nggak terlalu panjang. Tujuannya cuma itu aja. Kemudian kemarin kita juga melakukan inisialisasi array dengan tipe struct. Itu sudah kita lakukan. Jadi inisialisasi itu tujuannya apa? Tujuannya itu memberikan nilai awal dia, supaya kita nggak nginputkan. Jadi setiap kali kita jalankan coding, kita nginputkan untuk mengisi data. Jadi inisialisasi itu tujuannya untuk memberikan nilai awal pada suatu program, karena kita nggak pakai database kan. Kemudian, jadi di sini melewatkan struct ya pada suatu fungsi. Jadi struct ini sebagai parameter fungsi. Ya, struct sebagai parameter fungsi. Ada dua ya, sebagai variabel biasa, kemudian sebagai variabel pointer. Jadi ini langsung aja contohnya di sini. Coba dilihat di fungsi cetak tanggal. Di fungsi cetak tanggal itu kan parameternya adalah integer ya, integer bulan. Yang pertama itu bulan, kemudian berikutnya adalah hari, berikutnya lagi adalah tahun. Jadi itu sendiri-sendiri ya, ada bulan, ada hari, ada tahun. Jadi ketika kita punya fungsi, jadi yang diperhatikan parameternya aja. Ketika kita punya fungsi seperti ini, ya ketika kita punya fungsi seperti ini, maka kalau kita punya struct today ya, kita punya struct today, kira-kira mengirim parameternya gimana? Jadi kita fokusnya ke sini. Ada fungsi seperti ini, lah kita punya struct today. Terus kalau ngirim parameternya berarti bagaimana ya? Berarti bulan kita isi dengan today.man, kemudian hari kita isi dengan today.d, kemudian kalau tahun kita isi dengan today.year. Jadi ini elemennya ya, fieldnya yang dikirimkan. Ya, jadi bukan satu kesatuan struct, tapi per elemen, per field. Paham ya sampai sini ya? Karena kenapa kok pakai ini ya? Karena fungsi cetak tanggalnya mintanya begitu. Mintanya seperti ini. Ya. Nah, kemudian kalau yang ini bagaimana? Kalau yang ini, perhatikan yang ini aja ya, Dek, ya. Fungsi tukar. Perhatikan yang ini aja. Di sini ada fungsi tukar, tapi tipenya adalah variabel pointer. Ini juga tipenya adalah variabel pointer. Nah, jadi tipenya variabel pointer, ini tipenya juga variabel pointer. Seperti itu. Kemudian, jadi fokusnya ke fungsinya dulu. Kemudian berikutnya, ya kita punya struct. Struct-nya, informasinya adalah X sama Y. Kemudian variabelnya namanya posisi. Jadi ini nama variabelnya. Posisi, struct-nya koordinat. Jadi langsung ya ini ya. Dua coding yang dijadikan satu. Jadi nama struct-nya adalah struct koordinat. Informasinya adalah X sama Y, jadi itu 2 dimensi. Kemudian nama variabelnya adalah posisi. Dan kemudian bagaimana caranya? Jadi tujuannya apa? Tujuannya ini, jadi sebuah programmer harus tahu tujuannya. Jadi X-nya, misalkan X-nya 5, Y-nya 10, nanti X-nya jadi 10, Y-nya jadi 5.
Jadi menukar posisi X sama Y, jadi X sama Y-nya ditukar. Kemudian kalau kita menggunakan fungsi tukar XY ini, caranya, karena ini adalah tipenya bukan struct ya, tipenya adalah integer, tipe data integer, maka cara ngirimnya juga satu-satu. Ya masih ingat ya, kalau seperti ini kan, variabel titik X, kemudian ini alamat dari posisi titik Y. Sampai sini paham nggak ini, Dek? Halo? 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 Ya, Bu. Halo, iya Bu. Paham Bu? Paham. Ya, jadi posisi ya, jadi variabelnya posisi titik X karena variabel pointer, maka yang dikirimkan adalah alamatnya. Kemudian posisi Y karena variabel pointer, maka yang dikirimkan adalah alamatnya. Jadi kalau yang karena kita nggak membahas lagi variabel pointer, berarti nggak usah pakai kemarin ya, pakai ilustrasi. Jadi kita nggak pakai ilustrasi. Ya seperti itu. Nah, kemudian kalau ini kalau yang ini, jadi kalau dari program-program sebelumnya itu, kalau kita pakai, kalau kita punya fungsi biasa, seperti ini kan fungsi biasa, fungsi, kemudian kita pakai fungsi, kita punya fungsi, kemudian parameternya tipe data biasa, tipe data integer. Jadi padahal kita punya struct, berarti kita ngirimnya itu harus per elemen ya, per field, istilahnya per field ya. Kemarin nggak ada istilah elemen. Per field. Jadi fieldnya ada apa saja? Fieldnya ada month, day, sama year. Dan ini kita sesuaikan dengan kebutuhan di sini. Oh, jadi ini ini berarti kita butuh field ini, month ini. Nah, cara ngaksesnya gimana? Berarti today titik month. Kemudian kalau day today titik day. Kemudian kalau year today titik year. Jadi seperti itu. Jadi kita melihat variabel fungsi itu punya parameter apa saja. Kemudian kalau yang kedua ini, oh ini fungsi ini adalah variabel pointer A sama B, berarti A itu untuk X, kalau B itu untuk Y. Berarti cara ngaksesnya gimana? Berarti posisi variabel titik X yang dikirimkan alamatnya, jadi dikasih dan, kemudian yang berikutnya B, itu berelasi dengan Y, jadi posisi titik Y, alamatnya berapa? Alamatnya adalah dan, seperti itu. Berikutnya, nah ini berikutnya yang kita perhatikan adalah fungsi cetak tanggal ya. Nah ini sebuah fungsi yang parameternya sudah berupa struct. Jadi sebuah fungsi yang parameternya adalah dimana berarti ini bukan variabel pointer ya, ini variabel struct biasa. Jadi ngirimnya ya variabelnya. Variabelnya adalah today, berarti kita kirim nih menjadi parameter aktual. Ini parameter aktual seperti itu. Jadi today dikirim di sini ya. Kemudian kalau yang ini, kalau yang berikutnya, nah ini. Kalau yang ini adalah parameternya berupa variabel pointer tapi untuk struct.
variabel pointer tapi untuk struct. Caranya gimana? Jadi ini variabel pointernya ya. Variabel pointernya titik X, ini yang aksesnya ya. Jadi ini dikasih kurung buka sama kurung tutup, kemudian titik X, seperti itu. Ya, kemudian kalau kita punya parameter seperti ini, kira-kira bagaimana kita memanggil fungsi ini ya, caranya dengan ini tukar XY, kemudian variabelnya kan namanya posisi ya, yang kita kirimkan adalah alamatnya dan posisi. Cuma yang perlu diperhatikan itu ini. Jadi untuk mengakses elemen pada variabel pointer struct itu caranya dengan variabel pointer tadi dikasih kurung buka sama kurung tutup, kemudian baru bisa mengakses elemen. Seperti itu. Kemudian cara yang berikutnya bisa pakai bentuk seperti ini. Jadi mahasiswa boleh menentukan mana menggunakan cara yang mana. Kalau misalkan mahasiswa merasa nyaman dengan cara menggunakan bintang, silakan pakai yang menggunakan bintang tadi. Tapi kalau menggunakan tanda panah, berarti pakai yang pakai tanda panah. Silakan menggunakan sesuai dengan kemudahan. Kalian suka dengan model yang mana? Ya. Ini saya stop dulu ya. Jadi materinya sampai ini. Kemudian nanti kita update dari materi yang kemarin. Kita update dari materi yang kemarin. Sebentar, saya stop dulu. Oke, ada satu orang yang mau maju. Saya Bu. Siapa? Muhammad Syarifuddin Bu. Kan file yang kemarin ya, setelah kemarin ada dua, yang kompleks sama ini. Kompleks sama apa? Dan kemarin. Syarifuddin yang mana ya? Ini Bu, yang saya Bu. Oh, yang Broden ini? Iya, Brodin Bu. Maaf Bu. Nama YouTube. Yes, ayo. Iya. Saya NRP 7. Ini pakai yang coding kemarin Bu ya?
Yang student dulu deh, yang student dulu silakan dibuka. Oh iya Bu, sebentar Bu, masih ini somot-somot. Ih, ayo dong. Syarifuddin ini asli mana? Saya asli dari Pasuruan Bu, kota Pasuruan. Masih di Pasuruan kan? Kan kemarin Sopo Bara kan Blitar ya, Bara Blitar. Kemarin sudah ngekos. Yang ngekos lagi siapa, Dik? Saya Bu, saya udah di Surabaya Bu saya. Oh, sudah di Surabaya. Iya di Surabaya Bu. Daerah mana? Daerah Mojo. Kebetulan satu kos-kosan sama Bara Bu. Oh, satu kos-kosan. Mojo itu nggak jauh ya dia dengan Pens ya? Kalau di Google Map itu 15 menit Bu. Berarti naik motor ya? Iya naik motor Bu. Biasanya mahasiswa itu kan lek ngekos ya biasanya ya. Ngekos dekat kampus kan? Iya. Nah itu Mojo kenapa, Dek? itu apa tuh masih belum mendapatkan yang deket-deket kampus Bu. Jadi dapat yang itu dulu sama nyari-nyari itu Bu. Ya lebih murah berarti ya. Ya lumayan sih Bu. Harga Surabaya tapi. Bulan berapa? Satu orang. Saya beda ini Bu sama Bara. Kalau yang punyanya Bara itu 650 Bu. Kalau ini punya Syarifuddin berapa? Kalau punya saya 750 Bu. Kamar mandi dalam misalnya Bu. Ini mahasiswa sudah mulai, tapi itu satu kamar 2 orang apa 1 orang deh? Oh, 1 orang Bu. Beda Bu, beda kamar. Emang itu kos-kosan ya? Iya, satu kos-kosan. Kos-kosan untuk mahasiswa apa? Untuk orang kerja apa? Oh itu campur Bu, dia ada yang orang kerja, ada yang mahasiswa Bu. Sama Tapi enggak, bukan keluarga kan, bukan? Oh bukan Bu. Maksudnya masih single gitu loh, Cik. Ya enggak, ya benar ya. Maksudnya kan masih keluarga, kan enggak enak kan sampai. Iya Bu. Ya saya pikir, kok daerah Mojo kenapa Dek? Punya saudara atau gimana? oh enggak Bu, enggak ada saudara Bu di Mojo. Yang ngekos di sini protokol kesehatan ya. Kos-kosannya penuh apa enggak ya sekarang ya? Iya kan? Syarifuddin. Gimana Bu? Kos-kosannya sepi apa? Penuh apa? Sedang? Penuh sih Bu sekarang Bu. Penuh? Iya. Untuk orang kerja ya berarti ya? Itu campur Bu. Banyak ini sih Bu, banyak mahasiswa UNER di situ Bu. UNER juga di situ ya? Iya, soalnya kan deket ini Bu, kampus B. UNER kampus B. Kamu punya teman di situ tak? Tidak Bu, tidak ada Bu, tidak ada teman di situ Bu. Tapi cari makan banyak ya daerah situ. Iya, kalau untuk cari makan deket Bu, soalnya banyak sih Bu. Keluar dari gang kos itu udah ada yang jualan banyak Bu. Tapi mudiknya ke Lamongan berapa? Kebetulan masih ini sih Bu, masih belum balik lagi ke Pasuruan Bu.
Insya Allah Natal Bu, ke ini Bu, Pasuruan. Pasuruan dekat jadi ya? Gimana Bu? Pasuruan dekat. Iya deket sih Bu, satu jam setengah. Kalau nggak macet tapi. Tujuannya untuk belajar kelompok. Ini yang kos itu tujuannya apa? Iya Bu, untuk belajar kelompok, biar lebih paham lagi Bu. Pelajaran yang sulit apa? Mata kuliah yang sulit. Mata kuliah yang sulit. Ya ini sih Bu, Ini mata kuliah program ini ini. Bu. Iya, sama matematika juga Bu. Hmm. Dia agak dibesar. Bagaimana Bu? Cari warung yang bersih ya. Oh iya Bu, pasti itu Bu. Saya enggak pernah makan di tempatnya soalnya, saya bungkus Bu. Harus. Ya, masih takut-takut juga sih Bu. Agak dibesarkan. Kata. Segini Bu, kelihatan Bu. Agak dibesarkan aja. Oh lagi. Putih. Begini Bu. Bukan bawahnya, yang atasnya deh maksudnya. Oh iya. Ya udah, sudah. Sekarang ini ya, update Iya Bu. ini apa? Update data mengupdate ini apa? Tanggal lahir, mengupdate nama dari struct. Jadi fungsinya itu indeks sama nama. Fungsinya itu indeks sama nama. Paham ya? Jadi mengupdate pada indeks Itu tertentu. di ini. Nggak dengarkan aja, soalnya dengarkan. Oh Jadi iya baik. update data pada indeks tertentu yang diupdate itu namanya. Jadi nanti di fungsi itu informasinya adalah indeks sama yang baru. Nama yang baru. Bikin fungsi void edit ya. Edit struct. Oh, void edit itu aja. Iya ya. Edit. Ya, edit. Void edit. Benar. Void edit. Oh, iya. Buka. Kurung buka. Oh. Kurung buka. Integer index. Oh, gitu deh. Mana Bu? Kurung buka kok gitu. Nggak usah di-enter. Oh iya. Ya, integer index. Integer index.
integer, tulis int. Di dalam kurung, Jin. Oh, di dalam kurung. Ya, jadiin parameter. Ya, indeks, koma itu. Oh, apa? Char nama. Cek lihat nama itu berapa? Stringnya panjangnya berapa Kak? Char itu ada 30, Bu. 30. Mana tadi? Oh, ini. Dikasih itu ya? Enggak, 30 enggak pakai spasi. Jadi kita mau mengedit seperti ini ya. Nah, kurung plural buka, kurung plural tutup. Berarti Mana, Bu? ya. Ini nama variabel apa? Data mahasiswa. Gitu ya. Variabelnya namanya apa? Coba dilihat. Data MHS underscore. Ini mengedit pada indeks tertentu, namanya di nama yang baru ya. Variabelnya coba gantian nama baru deh. Di baris 39 nama baru. Nah, ini maksudnya astaga. 9 ya, enggak nama Ibu ya? enggak pakai B-nya besar, enggak pakai spasi. B-nya besar. Ya, data mahasiswa, indeks ya, kurung siku indeks. Mana itu biasanya? Kalau pakai apa deh? Pakai apa? Bagaimana, Bu? Gimana caranya kalau mengupdate itu? Mengupdate. Kalau nama, update-nya gimana? Pakai string, string copy ya, pakai string copy. Sebelah kirinya pakai string copy 41. Depannya data mahasiswa str copy, str jpy. Di depannya di sini. Depannya data depannya. Oh, ya. Itu pakai str. Buka. Kurung buka. Ini, Bu. Kurung Itu data mahasiswanya kamu kasih kurung. Ya enggak. Tolong deh. Ya, indeks. Terus setelah kurung siku titik. Setelah kurung siku. Name, koma, nama baru ya. Ya, kurung tutup. Titik koma. Iya, Bu. Jadi berikutnya, ya udah. Berikutnya main. Koordinat. Terus itu
Inputnya di komen aja dulu deh. Inputnya di komen. Input 4748 di komen. 4748 komen. Ya, terus di enter. Ini manggilnya gimana berarti manggilnya? Edit. Edit. Ya, edit indeks ke 1. Satu. Oh iya. Oh gini. Terus jadi koma, terus coba lihat namanya siapa, Dik? Namanya siapa? Oh ini Bu. Yang nama saya apa nama teman-teman saya? Oh, nama mana? Oh, itu ya, Sarif ya? Iya, nama saya ini. Ya ditambahin misalkan depannya apa, Muhammad Sarif misalkan. Namanya apa? Namamu siapa? Tambah no. Oh, depannya ini diedit ya. Bukan di situ, bukan di situ, bukan di situ. Maaf. Ya, nama baru itu tanda Ini Bu. petik, tanda petik. Ya diisi, ya itu silakan diisi. Titik koma, titik. Terus apa? Bu. Ya, cetak data mahasiswa. Ya, coba bisa, kalau seperti itu bisa apa enggak? Bisa update apa enggak? Ya, ke atas. Yang ini Bu, yang tadi ini. Nggak usah. Oh iya. Oh ke atas. Jalankan. Bagaimana Bu? Jalankan. Sudah? Ini Bu. String data. Ini dikasih. Ke atas. Oh, sebentar, saya hapus dulu ini. Ini Bu, update-nya di bawah. Ya, kira-kira ke update apa enggak? Ya, namanya terupdate Bu. Ini nama sebelumnya. Ini nama sesudahnya Bu. Tanggal lahirnya sama saya. Ya. Jadi kalau yang itu, coba dilihat fungsinya. Ini Bukan fungsinya. Kalau yang seperti itu berarti fungsinya adalah mana Dek fungsinya di edit Dek? ini Ya. Jadi kalau kita punya fungsi edit, kemudian
integer index. Jadi kita mau mengedit pada indeks tertentu, namanya yang diedit menjadi nama baru. Dikirimkan itu adalah pada parameter ke 0 itu indeks, parameter ke 1 itu ya kita mau mengirim data struknya apa. Berarti kita mengirim data struknya, lihat bawah deh. Oh, bawah. Ya, yang ini, Bu. Kita mau mengirim data struknya adalah mengirim data struknya ya. Mengirim data struct. Jadi sebentar. Iya. Iya. Fungsi editnya itu apa deh? Fungsi editnya itu kan indeks sama string ya. Iya, string. String. Ya, berarti fungsi indeks sama string. Nah, di data mahasiswa itu kan kita kan ingin mengakses data struct, array dengan tipe struct. Ya, jadi caranya data mahasiswa indeks, ya, indeks titik name, koma, nama baru, seperti itu. Jadi yang ini tujuannya untuk mengkopikan nama baru ke struct. Struct itu disimpan di data mahasiswa pada indeks ya, pada indeks yang diupdate itu adalah fieldnya adalah name dengan nama baru. Jadi string copy itu masih ingat ya, string copy itu mengkopikan nama baru, string nama baru ini ke name. Seperti itu. Bu, yang indeks 1 itu maksudnya bagaimana, Bu? Indeks 1, jadi misalkan kita isi 1 ya, berarti indeks ke 1 siapa? Coba Kak. Indeks ke 1. Muklis. Muklis, Bu. Array ya, array. Oh, Itu array, tapi array dengan tipe struct. Oh ya, itu tolong diganti type def, Dek. Kemarin kan kita sudah belajar type def, ayo diganti type def yuk. Kamu kan ini di save as ya? Coba save as. Oh, iya, Bu. Sudah? Jadi save as. Ini masih jalan, Bu. Bentar ya, saya belakang dulu. Oh, iya, baik, Bu. gimana Din maksudnya? aku nggak paham tadi lah. Kenapa dia ngisi indeksnya 1 gitu? Apa, Bang? Kenapa ngisi indeksnya 1? Nah, itu aku juga nyari sih. Itu kalau apa ya? Karena istilahnya itu kan satu struktur, 1 itu Muklis, 2 itu kamu. Aku mikir kok gitu sih. Kok bagus sih itu array, tapi kan apa namanya string itu kan itu hitungannya nol. Oh, iya, kan kan iya. 0, ini 1 gitu. Oh iya sih. Oh iya baru ingat aku kalau mulai dari 0. Oh iya benar. Udah. Tadi wis kejawab. Iya sih, aku lagi. Aku mikirku tadi indeks 1 kan Muklis, kok yang keganti kok Syarif gitu. Oh iya deh, mulai dari 0. Lupa. Sudah biasa diganti-ganti. Kayak pengganti mah dari
kalau membandingkan string sama array itu gimana ya? Menurut gue sama aja sih. Kayak bedanya itu sama aja gitu. Coba edit Farah. Ya ini. Indeksnya ganti 0. Para pamungkas. Coba di. coba. Itu belum kamu save. Oh, udah deh. 1, 2, 3. Oh ini. Udah. Oh iya ya, bener ya. Yang gue Jadikan. Oh iya. Sip. Oh, oke. Udah dapat berarti udah. Coba. Ada banyak ya. Oke. Coba sekali. Oh iya, benar. Iya sih. Oh ini. Iya, benar. Oke, makasih guys. Ya, sama-sama guys. Tunggu. Oh iya. Kalau kamu balik itu tetap Din. Apa? Kalau kamu balik itu yang edit 0 itu ada di atasnya edit 1. Tetap kan ya? Sama. Enggak ngaruh kan? Sama aja, cuma dibalik gimana sih? Enggak, maksudnya itu loh, yang manggil fungsinya itu yang 0 duluan, maksudnya Nafis gitu. Habis itu yang baru nomor 1. Oh ini tempatnya di situ. Tapi tetap aja kok, yang penting indeksnya yang dirubah yang mana gitu. Misal kamu ganti Ini 3. di situ, gitu ya. Ini. Maksud Nafis gitu. Dal. Sama. Wait. Sama aja sih menurutku. Sama aja. Nah ini. Nah, Ganti sih. Wah ini. Ini. Berarti menggunakan STR copy. Maaf ya, saya sambil makan ya, saya tadi ngantuk aslinya. Karena kalau pakai tablet gimana ya kemarin? Boleh ingat-ingat ya yang kemarin tablet, coba ke atas. Oh iya, ke atas. Ke atas. Oh yang ini Bu. Kita coba pakai tablet ya, ke atas ya. Mahasiswa yang lain juga bisa mengingat-ingat ke atas deh, ke atas. Baris 4. Baris 4 ini. Di depannya struct. Terus. Ya, tipe. F Bu ya. Def. DEF. Nggak pakai spasi ya. Setelah kurung tutup. Baris 7 setelah kurung tutup. Sebelum titik koma. Tit. Apa Bu? Tit. Yang lainnya bisa bantu ya. Tit. Data. Baris 8. Type def.
Ini baris ya, student. Terus ini baris 11, tab-nya dihapus. Terus baris 13, tab-nya dihapus. Terus baris berapa? Terus ke bawah. Itu 18 tab-nya dihapus. 19. Terus ya dijalankan dulu. Ya, jadi itu menggunakan typedot. Typedot itu sebenarnya untuk menyingkat aja supaya kita nggak nulisnya nggak pakai struct ya. Jadi struct-nya itu dihapus, tapi kita harus di awal kita kasih type ya. Oh, itu Kemudian simpelnya gitu ya. ya untuk mempersingkat supaya kita nggak nulis. Jadi kalau kita mau nulis struct student ya kita nulis studentnya aja. Oh iya. Terus itu deh ya fungsi edit tadi, kita kan punya data mahasiswa pakai array, kemudian kita mau mengedit pada indeks tertentu, jadi pada indeks tertentu berarti data mahasiswa pada indeks tertentu, kemudian yang diganti adalah namanya, field nama. Jadi di baris 43 itu ingat operasi ya, kalau kita mau kalau kita mau mengkopikan pakai string copy. Iya, Bu. Pakai string copy seperti itu. Pakai string copy seperti itu. Oke, sekarang kalau kita mau mengedit, coba edit. Bu, kalau namanya ini itu harus sama kayak ini, Bu ya? Enggak sih, kalau di beberapa tutorial itu enggak sama. Enggak sama. Cuman kalau kita enggak sama justru mikir kan, paham nih? Kalau kita enggak sama kan justru kita mikir nama lain, ngerti? Oh, berarti ini Boleh. Ini Bu ya, isinya Bu ya? Jadi disingkat, jadi yang baris 4 sampai 7 itu disingkat namanya menjadi date. Ya. Tapi kalau nggak pakai typedef ya, itu date itu variabel. Paham nggak? Iya, Bu. Kalau yang lainnya paham nggak? Halo, yang lainnya? Iya. Bukan, jadi kalau nggak pakai typedef, itu date itu akhirnya, tapi nggak boleh sama ya, kalau nama variabel nggak boleh sama. Jadi di baris 7 itu, kalau kita kasih variabel, kalau kita mau deklarasi variabel salah satunya bisa di situ, tapi nggak pakai typedef. Coba deh, hapusin deh typedef deh. Oh, yang ini Bu ya? Tapi namanya jangan date ya, nggak boleh. Namanya nggak boleh date, namanya harus beda, variabelnya harus beda. Ini yang ini Bu ya? Misalnya date 2 misalkan. Itu variabel ya, Dik ya. Ya nggak usah, nanti error pasti. Ya, hapus lagi, di back lagi. Oh iya, error ini. Coba sekarang kalau misalkan edit ya, edit. Fungsi edit 2. Oh, bikin lagi. Edit 2. Kurung buka integer index. Integer index.
Ini Bu. Ya, terus itu struct student. Hah, student MAS. Nggak pakai Dek, nggak pakai. ASI. Kurung ral buka sama kurung ral tutup. Berarti apa? Mengedit ya? Iya Bu. Pakai Data mahasiswa, ya data mahasiswa. pakai string copy juga Bu. Enggak. Oh, enggak. Oke. Mahasiswa indeks, kurung siku indeks. Sama dengan MHS. Titik koma. Terus saya void add, tambah lagi fungsi. Oh iya, ini nanti aja. Void add. Kalau ini menambahkan ya, kurung buka. Itu student mahasiswa. Kurung Kurawa. Berarti apa? Data mahasiswa. Kurung siku. Dek, mau lihat Dek ke atas, Dek. Mau lihat ke atas. Bukan. Lihat ke atas. Jumlah. Ini Bu. Ya. Terus tahu lagi. Jumlah sama dengan MAS. Titik koma. Ya, jadi ini ya, saya sekarang menambahkan fungsi edit 2. Integer index sama struct student ya. Jadi parameternya yang beda-beda ya. Kemudian saya fungsi add ya, fungsi add seperti itu. Coba kalau saya mau fungsi add gimana caranya? Kalau mau fungsi add Bu. Ya, mau menggunakan fungsi add. Sekarang kita menggunakan fungsi add dulu ya. Fungsi add ini itu dimasukkan ke sini dulu ya. Seperti input ya Bu ya. Fungsi ya add. seperti input. Coba Dek, lihat inputmu Dek, coba lihat input. Oh. Ini yang oh. Ya coba fungsi inputmu. Oh ini. Ya, fungsi input ya. Ini saya berikan contoh. Kalau misalkan fungsi inputnya itu parameternya berupa struct ya. Tapi langsung aja datanya ya. Supaya kita nggak inputkan. Coba ke bawah deh. Di enter aja 61, di enter ke bawah. Oh ini dikasih yang tadi Bu. Bu ya. Atau edit. Ya di enter terus saya. Oh di enter. Terus, coba fungsi add parameternya adalah struct ya. Parameternya adalah struct. Beda dengan fungsi input. Jadi kita ini maunya kalau kita punya fungsi ini, kalau kita punya fungsi ini, bagaimana caranya memanggil fungsi tersebut, paham ya Dek ya? Jadi dengan berbagai fungsi, kalian itu paham cara manggilnya. Oh kalau fungsi edit itu
parameter pertamanya indeks, parameter keduanya nama baru. Jadi pakainya nanti di baris seperti baris 59. Kalau fungsi add ini bagaimana caranya? Hampir mirip seperti fungsi input ya. Kalau fungsi input itu hanya untuk menginputkan data. Ya kalau yang add ini sebenarnya untuk menginputkan data, cuma di situ ada parameternya. Ya, jadi kita cuman ini aja belajar bagaimana cara memanggil fungsi. Ya seperti itu. Di atasnya fungsi add baris 61. Baris 61. Enter. Oh, di enter. Student, Bagaimana, Bu? student. Student. S spasi S ya, S saya nggak apa S Oh, X doang. Gini, Bu. sama dengan kurung kurawang titik koma Sama di mana, Bu? luar Oh, di luar. ya titik koma. Coba sekarang diisi, ayo diisi nama barang wis. Oh, yang di dalamnya ini. Nggak usah di enter. Petik nama langsung. Kamu isi Nama. kayak yang di atas. Jangan sama. Muhammad Sarif sudah ada Oh, berarti bentar. nama lain. Kan ada data itu selain itu ya, selain itu. Nah, temanmu selain itu. Ini ada Raihan. Yang cewek lebih Obat nambah. Anjir. Ini. Jadi cewek. Ini, Bu. Koma bulan dulu ya, sesuai dengan coba. Koma, ayo komanya taruh mana? Coba dilihat urut-urutannya itu apa? Coba ke atas dek. Urut-urutannya itu apa coba? Oh, ini nama, bulan, tanggal, sama tahun. Ya, begitu, Bu. Nama, bulan, Ya wis, tanggal, sama bulan tahun. itu. Ya, oke. Urut-urutannya itu ya. Ya. Oh, bulan. Ini, Bu. Terus add apa berarti? Kalau kita punya data itu berarti add apa dek? Ayo, yang lainnya bisa bantu? Oh, di sini, di dalamnya ini, Bu. Add student, Bu, bukan. Add apa ayo? Add S ya benar S. Enggak S. Ya. Terus cetak. Oke. Ya wis. Jadi jalan kan? Yuk, ada yang lupa. Ketika menambahkan jumlahnya diapakan ayo? Mahasiswa lain silakan membantu. Ditambah juga. Jumlahnya di plus. Bukan di situ. Bukan di sini, Bu. Iya. Di void add tadi. Oh, di void add. Oh, iya. Di apa kan? Ya, itu kamu enter. Ini.
Oh 52 jadi sama. Jumlah plus. Ya, Plus jumlah plus. Oke. Oke. titik koma. Ini ya. ya jalan. Ya dikasih batas ya, itu biar kelihatan. Iya, Coba deh. banyak nih. Enggak. Di codingnya cetak coba. Bukan, belum masuk di fungsi cetak. Di atasnya for. Terus, Di atasnya for. print F. Print F apa Bu? Belum buka. Belum buka. Masih min Titik koma. yang banyak nih. Titik koma. Buka. Titik 2. Ya. Anda sembarang apa? Bintang-bintang nggak apa? Min Ya, min coba. Oh, terus di bawahnya for juga sama. Nggak usah ya? Nggak usah. Aduh, enggak usah. Ya wes itu, ya wes. Ini aja. Oh, kurang backslash n. Oi, astaga. Ini Bu, ini sebelum waktu awal, ini yang tadi nama saya diedit, terus ini yang tambah. Berarti datanya sekarang ada 5 ya? Iya Bu. Sebenarnya sama dengan fungsi input. Cuman fungsi input itu kan menginputkan, langsung dimasukkan. Bedanya apa? Fungsi input itu kita inputkan, langsung datanya itu disimpankan ke alamat Bu. Data mahasiswa pada indeks tersebut titik name ya. Iya. Jadi maksud saya itu supaya kalian tahu, oh kalau parameternya seperti ini, kira-kira yang mau dikirim apa. Jadi yang fungsi add itu coba dilihat. Si F. Di add itu yang dikirim, ini kan parameternya student ya. Parameternya kan struct. Berarti kita itu harus menyiapkan apa? Berarti kita harus menyiapkan datanya. Coba dilihat. Yang apa? Student. Mahasiswa. Kan di main deh. Oh, main. Ini. Jadi di main itu kita harus menyiapkan datanya. Jadi datanya itu berada pada baris 64. Bu, kalau mau pakai input kan gimana? Kalau mau pakai input kan juga bisa. Kalau mau pakai inputan juga bisa. Gimana caranya kalau mau pakai input? Oh, input di ini di outputnya pakai scan FU. Kalau mau pakai input di copy aja, itu codingnya input di copy. Enggak di copy semua. Copy semua, Dek, di copy semua. Oh, semuanya ini. 27 sampai 40. 27 sampai 40. Kalau itu Bu, misal gini apa, fungsinya masuk dalam variabel gitu bisa.
void input itu masuk dalam variabel S gitu. Nggak, coba fungsi input itu ya apa? Bisa nggak masuk dalam variabel S? Enggak tahu juga. Nggak bisa. Soalnya fungsi input itu dia langsung mengakses itu field-fieldnya. Jadi kamu inputkan langsung dimasukkan ke fieldnya, name-nya. Kamu masukkan hari langsung diinputkan D-nya ya. Kamu buka diinputkan ke bulannya. Jadi maksudnya itu kita tuh nggak apa-apa. Maksudnya kan kalian juga baru pertama kan. Iya, Bu. Kita tuh mau bikin variasi-variasi gitu loh, Dek. Paham ya? Sampai ini sebutkan ya. Iya. Coba sekarang kalau inputnya kita inputkan. Iya, ini saya copy. Terus ditaruh di bawahnya. Bu, sebentar, ini nggak kepake, saya hapus nggak apa-apa, Bu ya? Biar nggak ribet, Bu. Oh iya ya, oke. Bawahnya juga yang 38. Di copy. Taruh di bawah. Di copy ditaruh di mana? Ya tadi nggak apa-apa. Di sini, Bu. Bawahnya tadi lo input tadi lo. Oh, di bawahnya langsung. Oke. Input 2. Kemudian baris 41 di enter. Baris 441. Dan kemudian S. Enggak, ini contoh aja deh ya. Kalau mau kok ribet sekali ya, pakailah salah satu aja. Program nggak hanya mesti satu ya, kita bisa pakai program dengan berbagai cara. Terus data mahasiswa itu, data mahasiswa jumlah itu diganti SD. Oh, ya, semuanya, Bu ya. Ini Ganti S. Ya. Ya, yang lainnya juga sama. Nah, terus ke bawah. hapus ya. Jumlah plus-plusnya dihapus. Yang ini. Ya. Sudah, Bu ya? Benar. Oh, baik, Bu. Terus, kalau input seperti ini, terus struct-nya perlu di-return apa enggak? Kalau seandainya saya return struct, return S, coba deh di enter. Return S. Yes. Return S.
Kalau seandainya saya return S titik koma, apa yang perlu diganti dari fungsi ini? Ada baris 40. Yang lainnya silakan membantu. Ayo, Subhan. Itu ditambahi parameter gitu. Return S, return. Iya. Kasih tipe datanya. Void ganti int. Oh itu apa? Tipenya S. Ayo, Ya, tipenya S. S itu tipenya apa? struct. String. Ya, tipe struct. Ya, tipenya struct bener. Tapi ada yang ngomong void-nya diganti apa berarti, ayo. INT. Ganti struct. int. Void-nya, ya gantian. Ganti apa, ayo? Ayo diganti apa? Void-nya. Ganti struct S ini. INT. 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 Masa INT ya? Ini. Lu hapus. Dek, back, Dek. Apa? Sih ya, return-nya kan S. Itu apa? Student kan? Ya, struct student kan? Lah, berarti tadi ada yang benar. Void-nya harus diganti titik. Apa, ayo? Void-nya harus diganti. Tulis student, Dek. Tulis student. Oke. Student. Ya, Oh, Bisa, Bu. dicoba makanya. Ayo. iya. Ya paham ya, jadi udah bener ya return S. Tadi ada yang ngomong void-nya harus diganti, tapi gantinya dia ngomongnya integer. Enggak integer, karena S-nya itu bukan integer, S-nya itu student, ya. S ke bawah. Bawah deh. Arti, yang baris 76, 77 di komen. Itu satu paket ya, kalau ngomen di komen. 76 sama 77 ya. 76 sampai 77 di komen. Hei. Di enter. Enter lagi. Input 2. Kurung buka, kurung tutup. Koma. 79. Depannya input itu apa? Ayo, depannya input itu apa? Dikasih. Kan ya, coba ya, depannya input ya student ya, variabelnya terserah ya. Misalkan namanya tak ganti MHS wis, biar nggak podo MHS. Ini. Ya, sama dengan. Ya, paham ya? Jadi input 2 itu mengembalikan sebuah struct. Jadi yang terimanya juga harus berupa struct. Terus apa? Add. Berikutnya enter. Ya, add. Ayo, minta tolong dibetulkan rumahnya. Itu parameter tim. Kurang buka. Langsung ya. Enggak ya. Terminal MHS. Langsung MHS. Enggak pakai kurung gitu. Koma. Ya. Ayo dijalankan.
Scan nama. Benar ya? Ya, ini Bu bisa. Input kasih itu deh. Apa? Min deh. Inputnya 2 tuh kasih min semua. Ngopi ya. Input 2. Ya, yang itu baris-baris 21. Di copy ke input 1 sama ya input. Oh, lo. Halo. Di dalam kurung kurawang. Begini Bu. Sampai sini paham nggak mahasiswa? Oke, sekarang bikin fungsi tukar deh. Bikin fungsi tukar. Di bawah. Oke, tukar. Student mahasiswa juga Bu. Kemudian A, B. Student A, lu tukar. Student A. Pakai bintang ya, pakai bintang. Pakai bintang deh. Sebelum student kamu kasih bintang. Ya enggak, benar. Benar situ lupa. yang bukan. Ya bintang. Koma. Ya bintang B. Oh, bintang B. Ya. Jadi ini tujuannya apa ya? Benar. Ya, coba ya.
Berarti kalau ini fungsi tukar kan kita biasanya pernah tahu ya fungsi tukar ya. Ya, Bu. Menggunakan poin. Ya biasanya kan kita tahu fungsi tukar ya. Iya Bu. Fungsi tukar kan misalkan A sama B, misalkan A-nya 10, kan biasanya A-nya 10, B-nya 5. A-nya 10, B-nya 5. Berarti nanti maunya jadinya A-nya 5, B-nya 5, B-nya 10. Tapi itu informasinya hanya satu bilangan integer. Jadi A-nya 5. Berarti nanti A-nya jadi 5, B-nya jadi 10. Jadi tuker, tapi itu satu bilangan integer. Nah, sekarang itu kita mau menukar struct. Jadi misalkan ya ini struct-nya punyanya apa deh? Kamu Sarifudin ya. A itu Sarifudin. A itu Sarifudin misalkan, B itu Subhan. Jadi punyanya A itu Sarifudin, yang B itu Subhan. Berarti A itu Sarifudin dan tanggal lahirnya ya tanggal lahirnya Sarifudin ya. Jadi maksudnya ketika kita menyebutkan struct-nya Sarifudin itu berarti informasi lengkap mengenai Sarifudin. Kemudian yang B itu Subhan ya berarti informasi lengkap mengenai Subhan ya. Iya Bu. Nah itu ketika menukarnya nanti A-nya nanti dibalik. Jadi A-nya itu punyanya siapa? Sarifudin itu bukan. Ya, terus yang B-nya itu punyanya Sarifudin. Nah, kalau seandainya kita mencontoh fungsi tukar, berarti gimana? pakai Kalau fungsi variabel temporary. ya, Pakai temporary. coba deh dilihat aja, dilihat di searching aja, yang fungsi tukar web ya. Ya fungsi tukar C aja. Ya. Terus ke atas. Ke atas. Terus ke bawah lagi, ke bawah. Ke bawah. Ya Habis ditiru deh. Dibesarkan. yang ini Bu. Coba deh dibesarkan deh. Ya sih cukup. Berarti bukan itu. Ini nih. Coba. Nanti gantiin ya variabelnya X sama Y ya nanti ya gantiin jangan A sama B. Jadi temnya itu tipe datanya apa berarti? INT Bu. Integer. Kalau itu INT. Kalau sekarang kan kita bukan INT kan, kita kan student kali ya. Jadi nanti variabelnya ya student. Ya wis saya tulis. Oh ini diganti X ya Bu ya. Ya diganti X Y. Jadi supaya sama. Jadi INT itu anggap aja student gitu loh Dek. Jadi kecerdasannya sama. Ya, student. Bintang X. X Y tem. Oke. Bintang X. Iya. Di Y. Bintang Y. Terus Y-nya di sistem. Ini Bu.
Terus gimana cara makainya fungsi itu? Bawah. Dipanggil di main, Bu. Terus itu caranya tukar. Gimana caranya tukar? Kurung buka. Data mahasiswa. Indeks yang ke-0 mau ditukar dengan indeks yang kedua ya, indeks yang ke-0. Itu dipakai itu kurung siku, data mahasiswa kurung siku gitu. Oh Nah, ya iya. 0 sama data mahasiswa kurung 1. Iya 1. Kurung 2. Di luar kurung siku. Nah, sip. Apa? 2. Iya 2. Tapi ada yang kurang ini ya, ada yang kurang. Waktu itu ada. Loh, ini kok kalau pointer apa? Dikasih itu dan kasih dan posisi. Dan. Iya. Habis itu cetak deh ya. Ya. Oh ya ini Bu, ini terbalik Bu. Yo, mana? Nuklisnya jadi di sini, reannya di atas. Jangan di sini dan di situ ya, jangan di sini dan di situ, pakai indeks. Ngomongnya pakai indeks. Bagaimana Bu? Ngomongnya pakai indeks, jangan di sini, jangan di situ, jangan. Pakai indeks. Ayo. Pertama nuklis di indeks berapa? Ya, pertama nuklis di indeks ke-0. Raihan di indeks berapa? Raihan di indeks kedua. Nah, dia setelah melewati fungsi tukar tersebut, raihannya di 0, di indeks 0, terus nuklisnya di 2, Bu. Kalau nggak pakai bintang bisa nggak? Bagaimana Bu? Kalau nggak pakai bintang bisa nggak? Kalau nggak pakai bintang, si void tukar 2 deh. Copy aja, copy. Tukar 2. Bintangnya dihapus, yang X-nya bintangnya dihapus. Kalau gitu gimana berarti? X-nya bintangnya dihapus. Berarti semua yang X sama Y bintangnya juga dihapus. Iya, Bu. Ya, bawah. Kurang-kurang tutupnya tolong dibenarkan. Ke bawah. Ini kok error. Ayo, errornya apa? Oh, ini. Ya, terus
Inputnya tolong ditutup dulu deh, input. Bawah ke bawah ke bawah. Yang add itu tolong ditutup dulu ya, 3 baris itu ditutup. Terus barisnya 100 di enter. Ya, enter. Ya. Itu tukarnya di copy deh. 103. Bagaimana Bu? 03 sama 104. 103 sama 104. Ya, di copy. Oh iya. Heeh. 101 1 sama 3. Ya, ayo fungsi tukar 2. 1 tukar 2. Cara makainya gimana? Cara makainya? Baik ya, apa? Cara makainya? Cara makainya fungsi tukar 2 gimana? Ngehilangi itu dan Tidak compatible. Oh ya, kan ada titiknya. 1 sama 3. Berarti aku Coba dibacakan. tidak berubah Bu. Yang mana disebutkan, jadi harus disebutkan yang mana. Yuk jelaskan yang mana berarti. Nah di indeks 1 Muhammad Syarifuddin. Ya, Muhammad Syarifuddin. Ya. Yang di indeks 3 Denas. Nah, setelah diberi tadi tidak ada perubahan Bu. Indeks 1 tetap Muhammad Syarifuddin. Benar nggak itu? Halo, di situ benar nggak? Bagaimana Bu? Nggak ini mahasiswa yang lainnya. Sampai ini benar nggak itu? Baik. Ya, tapi yang mana? Outputnya yang mana? Outputnya kayaknya yang kurang tepat. Yang jelas noni outputnya yang kurang tepat. Yang tidak berubah itu yang mana? Ini yang terakhir itu, coba yang terakhir ya itu hop ya. Yang terakhir itu untuk yang mana berarti deh? Coba lihat coding. Kalau diberi nama-nama tukar. Enggak, yang terakhir itu untuk yang mana? Terakhir itu untuk yang 104 tidak salah. Iya. Yang terakhir itu untuk tukar 1. Cetaknya ada berapa itu dek? Cekan. Oh iya Bu. Ini yang jadi di atas. Oh iya betul Bu. Ya apa sebut jelaskan, jangan iya. Ayo coba jelasin. Mana yang terakhir dulu wes. Yang terakhir dulu itu untuk yang ini untuk tukar 1. Untuk tukar 1. Nah, yang ya, apa tukar 1 itu apa? Dijelaskan ya.
Ya, Jadi ini saya jelaskan. nggak maksudnya dijelaskan, saya kan mahasiswa kan kadang menjelaskan sepotong itu saya coba untuk breakdown ya, jelaskan itu harus lengkap ya. Iya, oke, baik Bu. Permisi menjelaskan Bu ya. Jadi yang ditukar 1 itu 0 sama 2 Bu. Nah, di indeks 0 itu ada Muklis, yang di indeks 2 itu ada Raihan. Nah, itu dia berubah menjadi Raihan menjadi indeks 0, yang Muklis menjadi indeks 2 gitu. Oke. Terus yang tukar 2 yang mana berarti ayo? Yang tukar 2. Yang mana berarti? Ya dikasih itu aja informasi aja deh, di atasnya tukar 2 printf. Kamu bingung di atasnya tukar 2. Itu di main tetap di main. Bentar. Nah, ya, apa? Enggak apa di dalamnya fungsi enggak apa-apa wis. Di dalamnya fungsi. Ditukar 1. Oh, yang tukar 1 dulu. Ayo. Di dalam kurung awal Din. 77 kamu enter. Di bawah Mas. Di bawah sendiri di 78 kamu enter. Oh, iya. Boleh ya kalau di sini ya. Jadi dia setelah tukar baru di print. Nah, itu. Nikah kan? Lalu sudahan? Oke, Pak. Oh, jadi diarsip. Baik Bu, seperti ini Bu. Oh iya ya, sorry. Gimana Bu? Enggak kelihatan ya. Sorry. Berarti salah ya. Bagaimana? Coba deh ke atas. Oke. Kodenya. Tadi nambahkannya di mana ya? Maaf, saya yang salah berarti. Ini Bu. Oh iya. Ya. Yang mana berarti? Yang fungsi? Ya yang fungsi tukar 2-nya yang mana berarti ayo? Ini Bu, Sebutkan. yang fungsi tukar 2. Ya. Jadi Itu benar. Iya. Ke bawah. Udah ke bawah tadi sih. Ini. Ke bawah Din. Hasilnya itu ke bawah. Ayo. Tadi kamu nunjuk noni ya, mana yang fungsi tukar 2, ayo. Mana ayo? Ayo. Tujuan. Tukar 2 ya. Kamu lagi bingung yang tukar yang mana, yo? Yang tukar yang mana outputnya?
Maksudnya yang tukar ini Bu, yang tukar. Ya, berarti yang tukar 2 yang mana? Yang tukar 2 yang ini Bu. Ya, itu. Memang benar itu. Ya, berarti yang sebelumnya yang mana? Kalau yang sebelumnya yang ini Bu. Ya wes. Ya wes, bacaan itu berubah nggak? Yang sebelumnya yang mana berarti? Yang sebelum tukar 2? Yang sebelum tukar 2 yang atas sendiri Bu. Iya. Ya, coba kan gimana coba kan? Bagaimana guys? Itu ini terminalnya udah full ini Din. Sudah. Sudah ini kan. Oh ya. Untuk yang pertama itu data sebelum diedit, kemudian itu kedua itu data setelah diedit, kemudian itu ditukar 2. Nah itu hasilnya di bawah itu, terus kemudian tukar 1 gitu. Ya, Oh. coba yang hasil dari fungsi tukar 2 yang mana, Dik? Di bawahnya. Ini Bu. Itu Ya, stop ya, itu ya hasil fungsi tukar 2-nya. Itu hasilnya ya. Berarti sebelumnya yang mana? Yang sebelumnya yang Ya, Hope. ini. Ya, wes. Sekarang bacaan yang sebelumnya itu yang ditukar 2 itu apa tadi? Indeks itu berapa tadi? Yang ditukar 2 itu indeks sebentar. 1 sama 3 Bu. Ditunjuk. Indeks 1 sama 3 ditunjuk. Oh, baik Bu. Sebelumnya ya, yang sebelumnya, ayo. Jadi di data originalnya di indeks fungsi tukar 2 kita mau menukar indeks 1 sama 3. Nah, di indeks 1 ada Mukhlis, ada Muhammad Syarifuddin. Di indeks 3 mana sih tadi? ada Denas. Ya, ada Denas. Di indeks 3 ada Denas. Nah, setelah melewati fungsi tukar 2 tidak ada perubahan. Jadi fungsi tukar 2 itu kok mungkin sampai Syarifuddin tok yang dicetak ya? Iya, Ada saya bingung. kamu run lagi paling tinggi. Coba run lagi. Benar. Oh, ini sudah normal Bu. Jadi di indeks 1 ada Muhammad Syarifuddin, di indeks 3 ada Denas. Setelah melewati fungsi tukar 2, Muhammad Syarifuddin tetap di tempatnya di indeks 1 sama Denas tetap di indeks 3. Biasanya ini fungsi tukar. Nah, yang melewati fungsi tukar kita akan menukar indeks 0 dan indeks 2 dengan indeks 2. Nah, jadi di indeks 0 itu ada Mukhlis, di indeks 2 itu ada Raihan. Nah, setelah melewati fungsi tersebut, fungsi tukar yang satu tadi, indeks 2 ada di atas menjadi indeks 1 dengan nama Raihan, yang indeks 2, yang indeks 0 Mukhlis di indeks 2. Begitu. Ya. Yes. Yang mahasiswa lainnya kalau masih belum paham silakan tanya. Untuk fungsi tukar 2-nya nggak berubah ya Bu ya? Ya, itu buat apa Bu kalau nggak berubah itu? Enggak, jadi itu cuma contoh aja. Perbandingan gitu ya Bu? Ya, jadi kemarin itu kan jadi perbandingan kenapa kok kita harus pakai variabel pointer di parameter fungsi. Kan kemarin kan ada fungsi tukar ya, satunya pakai
variabel biasa, satunya pakai variabel pointer. Terus kemudian kemarin kita sudah mengilustrasikan kan, ya sudah kan? Ya, Bu. Ya. Kalau ilustrasi itu benar-benar, oh ini loh, kenapa kok nggak berubah itu ini, gitu. Kenapa kok berubah itu seperti ini. Jadi ya kenapa dibuat seperti ini? Saya menunjukkan aja bahwa kalau kita nggak pakai variabel pointer itu hasilnya tetap, walaupun yang kita inginkan itu kan tertukar gitu loh. Ya buat ini aja, buat mengingat. Ya, sebentar. Kita absen dulu ya, kita absen dulu di etol.